Bab 4726, Cedera Akibat Kecelakaan. Dev berpikir sejenak, lalu berkata, aku bisa memberimu busur Raja Dewa ini, tetapi kamu sama sekali tidak bisa menarik anak panahnya, jadi akan sia-sia di tanganmu. Tidak bisa membukanya. Lin Kevan tercengang, kalau begitu, bisakah kamu membukanya? Ya Tuhan, Raja Bolt, tentu saja aku bisa. Kata Dev. Karena kamu bisa melakukannya, aku pun bisa. Sambil berkata demikian, Lin Kevan menarik busurnya dan mulai menarik tali busurnya. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun Lin Kevan berusaha, busur Raja Dewa tidak bergerak sama sekali, juga tidak bisa ditarik terbuka sama sekali. Sekalipun Lin Kevan mengerahkan segenap tenaganya, tetap saja sia-sia. Kali ini, Lin Kevan sedikit terkejut. Hua Zhangweng dan Mo Saying juga melihatnya dengan tidak percaya. Meskipun busur Raja Dewa dapat disebut sebagai senjata suci, seharusnya tidak begitu kuat sehingga bahkan seorang kultivator di alam transformasi abadi tidak dapat menggunakannya, bukan? Tetapi Dev jelas-jelas hanya seorang kultivator Mahayana, mengapa dia bisa melakukannya? Sudah aku bilang kau tak bisa melakukannya, jadi jangan buang-buang tenagamu. Dev menerima busur Raja Dewa. Coba tarik itu. Lin Kevan tidak menyerah. Dia ingin melihat bagaimana Dev menarik busur Raja Dewa. Baiklah, biar aku tunjukkan padamu. Dev berjalan keluar ruangan sambil membawa busur Raja Dewa, dan Lin Kevan serta dua orang lainnya buru-buru mengikutinya. Dev terlihat menarik busurnya dan membidik ke arah kekosongan, lalu dengan ringan mengaitkan tali busur dengan satu jari, disertai dengan gelombang pola Tao dan roh jahat dalam tubuh Dev. Busur Raja Dewa ditarik, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul di sekitarnya, akhirnya membentuk bulu anak panah. Wus! Dev melepaskan tali busur, dan anak panah itu berubah menjadi aliran cahaya yang melesat lurus ke langit, meninggalkan bekas hitam di seluruh kehampaan, seolah-olah telah terkoyak seluruhnya. Lin Kevan dan dua orang lainnya menatapnya dengan linglung, mereka semua tercengang. Kekuatan anak panah tadi begitu kuat sehingga tidak seorang pun dari mereka bertiga dapat menangkisnya. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari langit. Kemudian bayangan hitam jatuh dengan cepat dan mendarat dengan keras di depan Dev dan yang lainnya. Dev dan yang lainnya dengan cepat menoleh dan mendapati bahwa itu adalah seorang kultivator, tetapi kultivator ini memiliki lubang besar di dadanya dan telah terdiam untuk waktu yang lama. Jelaslah bahwa lubang di tubuhnya disebabkan oleh panah Dev. Lin Kevan dan dua orang lainnya memandang Dev, dan Dev memasang ekspresi malu di wajahnya. Ini terlalu kebetulan. Itu cedera yang tidak disengaja. Itu murni cedera yang tidak disengaja. Selagi Dev berbicara, dia berjongkok dan mulai menggeledah biksu itu, mengumpulkan semua tas penyimpanan yang ada pada biksu itu. Kemudian Dev melambaikan tangannya, dan tubuh biksu itu langsung berubah menjadi abu, hanya menyisakan lubang yang dalam di halaman. Si idiot ini buta dan tidak membuka matanya. Dia menabrakku. Dia pantas mati. Mo Saying membantu Dev untuk minta izin. Ya, orang ini hanya kurang beruntung. Ini tidak ada hubungannya dengan mengikuti rekan Daois Dev. Melihat ini, Hua Zhangweng juga buru-buru berbicara. Seperti kata pepatah, orang yang memakan makanan orang lain harus bersyukur, dan orang yang menerima hadiah orang lain harus bersyukur. Karena Anda telah memilih untuk membagi-bagikan barang-barang, saya hanya bisa berdiri di pihak Dev. Seorang biksu tanpa otak seperti ini akan mati jika dia mati. Lin Kevan juga angkat bicara, lalu menatap Dev dan berkata, Saudara Dev, jangan merasa terbebani secara psikologis. Ini bukan salahmu. Coba lihat apa isi tas penyimpanan orang itu, dan mari kita bagi. Dev tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau orang-orang ini berbicara mewakilinya, ternyata mereka ingin membagi-bagikan urusan. Yah, seperti kata pepatah, kita berbagi separuh saat kita bertemu. Karena Anda telah melihatnya, Anda juga memiliki bagiannya. Dev mengeluarkan berbagai harta dan sumber daya dari tas penyimpanan biksu itu. Di dalam tas penyimpanan biksu ini, selain beberapa batu roh, barang yang paling umum adalah berbagai ramuan ajaib. Diperkirakan orang ini adalah seorang apoteker yang mengumpulkan tanaman obat di mana-mana. Hari ini, dia terbang di atas dinasti Xiao dan ditembak jatuh oleh Dev dengan anak panah. Ambil batu-batu roh ini, sedangkan untuk ramuan abadi, aku akan memurnikannya menjadi pil dan membagikannya kepadamu. Jika Anda mengonsumsi ramuan ajaib ini secara langsung, efektivitasnya akan sangat berkurang. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mengorbankan Senong Ding. Bab 4727, hebat sekali. Astaga, apa ini? Kelihatannya keren sekali. Mo Saying sangat terkejut saat melihat Senong Ding. Apakah ini kuali suci untuk memurnikan pil? Hua Zhangweng membelai Senong Ding dan juga sangat terkejut. Saudara Dev, Anda juga bisa membuat pil. Apakah Anda seorang apoteker? Lin Kevan juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Dev ternyata adalah seorang apoteker. Dev, yang berada di alam Mahayana tingkat kedua,
mampu bertarung melawan lawan-lawan di tingkat yang lebih tinggi dan bahkan tidak menganggap serius para kultivator yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Dia pasti orang yang sangat berbakat yang fokus pada latihan bela diri. Tapi aku tidak menyangka dia seorang apoteker. Ketika saya bosan, saya berpraktik sebagai dokter. Sambil berkata demikian, Dev memasukkan semua ramuan ajaib ke dalam Senongding. Dalam sekejap, tungku pil harum pun keluar. Ramuan sudah siap, kalian bertiga boleh membaginya. Dev menunjuk Senongding dan berkata, semua untuk kita. Lin Kevan memandang Dev. Tentu saja, jika aku ingin memakan obat jenis ini, aku dapat mengolahnya kapan saja. Kamu dapat meminum semuanya. Dev melambaikan tangannya dengan murah hati. Mendengar ini, Mo Saiying dan Hua Zhangwen tidak dapat mengendalikan diri lagi dan langsung berbaring di Senongding sambil memuat segenggam pil. Melihat ini, Lin Kevan tidak peduli dengan statusnya sebagai pangeran dan menerkamnya untuk mulai merebutnya. Tungku pil dengan cepat dibagi di antara 3 orang. Saudara Dev, selain harta karun ini, apa lagi yang kamu miliki? Mari kita lihat. Lin Kevan tahu bahwa Dev pasti memiliki lebih banyak harta karun. Tidak mungkin dia hanya memiliki busur Raja Dewa dan Ding Senong. Tidak ada hal yang hebat, hanya beberapa lonceng berpola naga, pedang pembunuh naga, cambuk ajaib dan semacamnya. Sambil berbicara Dev mengeluarkan semua harta karunnya. Melihat harta karun yang diambil Dev satu persatu, mereka bertiga tercengang. Karena di mata mereka, masing-masing dari ini adalah senjata ajaib. Lin Kevan menatapnya dengan takjub, dan akhirnya pandangannya tertuju pada pedang pembunuh naga. Lin Kevan menatapnya dengan takjub, dan akhirnya pandangannya tertuju pada pedang pembunuh naga. Saudara Dev, ini adalah pedang yang memiliki kebijaksanaan spiritual, kan? Lin Kevan bertanya sambil membelai lembut pedang pembunuh naga. Penglihatan yang bagus, pedang pembunuh nagaku memang cerdas. Dev mengangguk. Mendengar ini, Lin Kevan mengambil pedang pembunuh naga dan berkata dengan enggan, Saudara Dev, karena kamu sudah memiliki senjata ajaib seperti busur Raja Ilahi, berikan aku pedang pembunuh naga ini. Aku tidak mungkin tidak bisa menggunakan pedang. Dev. Apa artinya ini? Dev tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka paman keempatnya begitu tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk meminta sesuatu kepada orang lain? Saya hanya mengeluarkan benda-benda ini untuk dipamerkan, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk memberikannya kepada orang lain. Ini, pedang pembunuh naga ini, kau tidak bisa menggunakannya. Kata Dev. Kenapa? Bagaimana mungkin aku tidak bisa menggunakannya? Setelah Lin Kevan selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dan hendak menggunakannya pada Dev. Namun saat dia mengayunkannya, pedang pembunuh naga itu tampak lepas kendali dan langsung terlepas dari tangannya, lalu berbalik dan langsung menerjang dada Lin Kevan. Persetan. Lin Kevan mengumpat dan segera mundur. Melihat ini, Dev berteriak, Zhongli, berhenti membujukku. Aku melihat kilatan cahaya putih dari pedang pembunuh naga, dan sebuah sosok muncul dari pedang pembunuh naga. Ketika Lin Kevan dan yang lainnya melihat dengan jelas, mereka semua tercengang. Mereka melihat seorang wanita cantik berdiri di depan mereka. Aku hanya milik tuanku. Jika ada orang lain yang ingin memanfaatkanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zhongli menatap Lin Kevan dan berkata, Saudara Dev, mungkinkah ini roh pedang di pedang pembunuh naga? Lin Kevan bertanya dengan kaget. Ya, dia adalah roh pedang Zhongli. Dev mengangguk. Bagus sekali, bagus sekali. Bisa digunakan siang dan malam. Hua Zhangwen memandang Zhongli yang cantik, menjilat bibirnya dan berkata. Zhongli menatap tajam ke arah lelaki tua dengan tongkat bunga itu. Dia mengerti apa maksudnya. Bab 4728, tidak memenuhi syarat. Zhongli, kembali. Dev meminta Zhongli untuk kembali ke pedang pembunuh naga, lalu menyingkirkan semuanya. Lin Kevan dan 2 orang lainnya jelas tidak puas, jadi mereka bertanya kepada Dev, Saudara Dev, selain senjata ajaib ini, apakah Anda memiliki harta karun menarik lainnya? Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Aku memang punya 2 tunggangan, tetapi mereka masih kecil dan tidak patuh. Aku takut aku bisa melukaimu secara tidak sengaja. Kata Dev. Tunggangan. Mata Lin Kevan membelalak, dan dia berkata dengan ekspresi yang tidak berpengalaman, cepat, keluarkan, biarkan aku melihat. Saya hanya mendengar bahwa banyak orang abadi di alam surga memiliki tunggangan, tetapi saya belum pernah mendengar seorang kultivator Mahayana memiliki tunggangan. Si tua tongkat bunga juga sangat penasaran. Apa yang aneh tentang ini? Seperti kata pepatah, uang membuat dunia berputar. Jika rekan Daois Dev membutuhkan saya bisa menjadi tunggangannya. Mo Saiying berbicara. Orang ini benar-benar telah dicuci otaknya oleh Dev. Sekarang dia bersedia menjadi tunggangan Dev. Aku tidak ingin kau menjadi tungganganku. Tungganganku lebih kuat dari tungganganmu. Dev menatap Mo Saiying dan tersenyum. Mo Saiying tertegun dan tampak sedikit malu. Lagi pula,
Aku hanyalah seorang kultivator tingkat 9 di alam Mahayana, tapi aku tidak lebih hebat dari tunggangan orang lain. Hahaha, Sadok, kau bahkan tidak layak menjadi tunggangan seseorang. Si tua tongkat bunga tertawa terbahak-bahak. Saudara Dev, tolong lepaskan dia dan mari kita lihat tunggangan macam apa dia yang bahkan tidak bisa menandingi kekuatan Mo Saing. Lin Kevan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baiklah, karena kamu ingin melihatnya, aku akan memuaskanmu, tetapi kamu harus menjauh. Setelah Dev selesai berbicara, dia membuka cincin penyimpanannya dan melepaskan unicorn api kecil. Ketika mereka melihat unicorn api kecil muncul, Lin Kevan dan dua lainnya tercengang. Lalu mereka semua menatapnya dengan wajah penuh kasih sayang. Bagaimanapun juga, unicorn api kecil ini sangat lucu dan tidak terlihat garang sama sekali. Ketiga orang itu perlahan mendekati kilin api kecil dan mengulurkan tangan serta mulai menyentuh kilin api kecil itu. Si unicorn api kecil tidak menghindar dan tampak tidak takut. Kakak Chen, bukankah kau bilang kau punya tunggangan lain? Lepaskan juga, desak Lin Kevan. Oh, yang satu lagi sedang tidur dan tidak suka keluar. Dev berkata tergesa-gesa. Binatang kecil penelan langit itu tidak mendengarkan Dev sama sekali, jadi Dev tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Namun, saat Dev baru saja menyelesaikan perkataannya, binatang penelan langit kecil itu benar-benar berlari keluar dari cincin penyimpanan Dev. Melihat yang lain keluar, Lin Kevan dan dua orang lainnya pun buru-buru menoleh. Akan tetapi, saat mereka melihat binatang kecil penelan langit, ekspresi mereka bertiga jelas-jelas menunjukkan rasa jijik. Lagi pula, binatang penelan langit kecil itu tidak sebagus kilin api kecil. Rekan Taois Dev, apa nama tungganganmu? Mengapa begitu jelek? Mo Saing bertanya terus terang. Ini, Dev tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Dev tidak senang. Sialan, apa yang diketahui si idiot ini? Beraninya dia mengatakan binatang pemakan langitku jelek. Raja Iblis Ciyun sangat marah. Jika dia tidak dalam wujud roh sekarang, dia pasti sudah keluar dan menghajar Mo Saing sejak lama. Tidak apa-apa kalau jelek, tapi kedua tunggangan ini kelihatannya kecil, jadi seharusnya tidak terlalu kuat, kan? Bagaimana mungkin kekuatan Shadow tidak sebanding dengan dua tunggangan kecil ini? Huas Hangweng bertanya dengan bingung. Benar sekali, tidak mungkin aku tidak bisa mengalahkan kedua bocah kecil ini. Mo Saing tidak percaya kalau kekuatannya tidak sebaik kedua tunggangan itu yang bahkan belum menjadi binatang dewasa. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencoba meniru binatang penelan langit. Dev tersenyum sedikit dan berkata, kilin api kecil ini terlalu kecil, dan mungkin tidak sebanding dengan Mo Saing, tapi binatang penelan langit kecil itu adalah tunggangan Raja Iblis Awan Merah, dan ia mampu menyerap segalanya dengan mulutnya yang terbuka. Bab 4729, Mahar. Aku akan melawanmu, tetapi jika aku melukai tungganganmu, tolong jangan salahkan aku, Tuan Dev. Mo Saing mengepalkan tangannya dan berkata, jangan salahkan aku, tapi jika kamu terluka, jangan salahkan aku. Dev melambaikan tangannya dan berkata, binatang pemakan langit itu bukan miliknya, dan toh binatang itu tidak akan mendengarkannya. Jika benar-benar terluka, yang akan merasa sedih adalah Raja Iblis Awan Merah. Jangan khawatir, aku tidak akan terluka. Setelah Mo Saing selesai berbicara, sosoknya menghilang seketika dan langsung menuju ke arah binatang kecil penelan langit. Alasan mengapa ia disebut Mo Saing adalah karena kecepatannya begitu cepat sehingga bayangannya pun tidak terlihat. Tepat saat bayangan pembunuh hitam itu bergerak, binatang kecil penelan langit itu tampaknya mengetahui sesuatu dan membuka mulutnya lebar-lebar. Kekuatan hisap yang besar langsung menyedot bayangan hitam pembunuh itu ke perutnya. Dev dan yang lainnya tidak sempat bereaksi. Mereka bahkan tidak melihat bayangan Mo Saing sebelum dia menghilang. Mana orang-orangnya? Mana si manusia bayangan? Tanya lelaki tua dengan tongkat bunga itu. Lin Kevan dan Dev juga buru-buru mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan jejak Mo Saing. Pada saat ini, Dev memperhatikan perut binatang dewa langit kecil itu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berlari cepat. Katakan saja cepat, dia bukan orang jahat, dia temanku. Dev mengguncang binatang kecil penelan langit dan berteriak keras. Binatang kecil penelan langit itu membuka mulutnya dan menyemburkan bayangan hitam pembunuh. Pada saat ini, Mo Saing sudah setengah mati, tubuhnya dipenuhi lendir, dan dia terus batuk. Ini benar-benar mengerikan, sangat mengerikan. Ada ketakutan di mata Mo Saing, yang membuat orang menjadi bodoh. Lin Kevan dan Hua Zhangweng juga tercengang. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Mo Saing memasuki perut binatang penelan langit. Kamu baik-baik saja, aku sudah bilang kamu tidak bisa melakukannya, tetapi kamu bersikeras mencoba dan kamu hampir mati. Dev memandang Mo Saing dan tidak bisa menahan tawa. Lin Kevan menatap Dev, matanya penuh dengan gairah, dan berkata, saudara Dev, kamu punya dua tunggangan, sayang sekali, aku ingin tahu apakah kamu bisa. Tidak, tungganganku sudah mengenali tuannya. Dev tidak menunggu Lin Kevan mengatakan apapun dan langsung menolaknya.
Dia tahu orang ini berencana mengambil tunggangannya lagi. Dev mengambil kembali unicorn api kecil dan binatang menelan kecil itu, melirik Mo Saing dan berkata, cepat mandi, kalau tidak kamu akan bau. Dev hanya ingin pamer dan memberitahu Lin Kevan dan dua lainnya tentang kekuatannya. Tidak mungkin dia akan memberikan semua ini begitu saja. Tidak apa-apa jika dia memberikan beberapa pil dan batu peri, tetapi dia tidak bisa memberikan harta karun apapun di tubuhnya. Setelah Dev pergi, Lin Kevan dan dua orang lainnya sudah mulai memandang Dev dengan mata baru. Lagi pula, jika seseorang memiliki begitu banyak harta, tidak perlu lagi mengatakan identitas dan latar belakangnya. Sial, kakak iparku benar-benar punya latar belakang. Dia punya beberapa hal keren yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi dia agak pelit dan tidak memberiku apapun. Tapi itu tidak masalah. Saat adikku menikah, aku akan membiarkan orang ini mendapatkan lebih banyak hadiah. Jika dia tidak membuatku bahagia, aku tidak akan membiarkan adikku menikah. Aku akan lihat apakah dia akan menikahkanku dengan pria itu. Lin Kevan sedikit mengangkat sudut mulutnya, seolah-olah harta karun di tubuh Dev cepat atau lambat akan jatuh ke tangannya. 2 hari kemudian, Sing Daorong secara pribadi mengantarkan batu peri kepada Dev. Dev tahu bahwa meskipun Sing Daorong mengirimkan batu peri, jumlahnya tidak akan sebanyak itu, bahkan tidak sampai 100.000. Jadi untuk menghindari ketahuan, Dev menemui Sing Daorong langsung di luar dinasti Xiao. Tuan Dev, Anda meminta saya untuk mengantarkan batu peri, dan saya bergegas ke sini tanpa henti. Sing Daorong berkata dengan keringat di dahinya. Orang ini tidak memiliki pesawat udara dan hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk terbang. Untuk terbang sejauh itu, konsumsinya juga sangat besar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dev mengambil tas penyimpanan dan bertanya, ada berapa banyak batu peri di dalamnya? 100.000, kata Sing Daorong. 100.000, Dev menggigil, sial, dari mana datangnya begitu banyak batu peri?